Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Darahmiati, NIM 1211082438, kelas 2C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasionalisme dan negara. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme atau cinta tanah air berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Istilah nasionalisme sebenarnya muncul dari dunia barat yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai nasionalisme. Sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian nasionalisme mengalami berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatar belakanginya amat beragam. Hal ini berhubungan dengan sejarah bangsa yang satu dengan bangsa yang lain berbeda, seperti sejarah Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Indonesia, dan lain sebagainya. Himpunan proposisi dasar. Proposisi dasar ini antara lain: 1. Dunia ini dibagi menjadi bangsa-bangsa yang masing-masing memiliki karakter, sejarah, dan takdir sendiri-sendiri. 2. Bangsa adalah satu-satunya sumber kekuasaan politik. 3. Kesetiaan kepada bangsa adalah prioritas utama. 4. Agar menjadi bebas, individu harus menjadi bagian dari suatu bangsa. 5. Setiap bangsa menuntut ekspresi diri dan otonomi, dan perdamaian dan keadilan global menuntut adanya dunia yang terdiri atas bangsa-bangsa yang otonom. Ide-ide fundamental. Ada 3 ide fundamental dari nasionalisme di mana ia dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi, yaitu: 1. Ide tentang otonomi nasional, artinya suatu bangsa harus memiliki otonomi yang utuh, bisa mengatur diri sendiri, self-regulation, memiliki hukum sendiri, merdeka, berdaulat, dan bebas dari tekanan luar. 2. Ide tentang kesatuan nasional. Kesatuan nasional merupakan kesatuan teritorial kewilayahan yang menjadi landasan pertama dalam mengembangkan kesatuan sosial kultural. 3. Ide tentang identitas nasional. Menurut Rawls dalam Sunit, identitas nasional berakar pada karakter nasional yang khas, berbeda pada setiap bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan, sehingga memandang bangsa dan suku bangsa lainnya lebih rendah. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut dengan jingosme atau chauvinisme. Misalnya, bangsa Jerman di masa kekuasaan Adolf Hitler 1933 sampai 1945. Menurut Hitler dalam bukunya Mein Kampf, perjuanganku bangsa Jerman, ras Arya merupakan ras yang paling unggul dibanding ras lain. Nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Macam-macam perwujudan nasionalisme. Nilai-nilai semangat nasionalisme dan patriotisme yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa agar mampu mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan sehingga mampu mensejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia adalah: 1. Sifat dan jiwa nasionalisme dan patriotisme. 2.
semangat nasionalisme dan patriotisme. Tata cara penerapan nasionalisme. Patriotisme dalam kehidupan jiwa dan semangat nasionalisme serta patriotisme dapat diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat negara. 1. Sifat memaksa negara dapat dibenarkan menggunakan kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara syah. Sarana untuk itu dengan alat-alat perlengkapan negara yang ada seperti menghukum mati, diputus oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara lainnya. 2. Sifat monopoli dalam suatu negara yang telah menentukan tujuan negaranya berkaitan dengan ideologi. Maka ideologi negara yang sudah ada harus menjadi dasar sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan. Di luar ideologi negara tersebut jelas-jelas dilarang, karena tidak sejalan dengan tujuan negara yang dikehendaki warga negaranya. Unsur-unsur negara dan hubungan antar unsur. 1. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara adalah elemen bagian-bagian yang penting dari kesatuan yang besar, dari suatu organisasi negara atau hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Menurut Oppenheimer, unsur negara ditambahkan dengan unsur pengakuan dari negara lain. Jadi, unsur negara dianggap ada 4, yaitu wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 2. Hubungan antar unsur. Hubungan antar unsur dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu A. Hubungan bersyarat, B. Hubungan mutlak. Tujuan negara. Tujuan dan fungsi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Tujuan negara mengumpamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. Tujuan bersifat abstrak ideal. Fungsi sebaliknya menunjukkan keadaan gerak, aktivitas, dan termaksud dalam suasana kenyataan. Fungsi adalah pelaksanaan daripada tujuan yang hendak dicapai itu. Fungsi adalah real dan konkret. Tujuan tanpa fungsi adalah steril. Fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.